Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Salsabila dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia mengenai larutan asam basa. Tujuan praktikum kali ini adalah mengamati perubahan warna indikator alami kunyit, buah bit, bunga mahkota biru, dan bunga mahkota merah pada pH larutan netral, asam, dan basa. Alat bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini adalah kunyit, buah bit, bunga mahkota merah, bunga mahkota biru, air, kantung teh celup, larutan kapur sirih, larutan jeruk nipis, dan larutan garam. Indikator pertama yang akan kita gunakan adalah sari kunyit. Cara membuat sari kunyit adalah dengan menghaluskan kunyit lalu dicampur dengan air. Ini merupakan hasil sari kunyit yang telah dibuat. Dapat dilihat bahwa sari kunyitnya berwarna kuning keemasan. Langkah pertama adalah celupkan 3 buah kantung teh celup ke dalam sari kunyit sampai terendam. Jika ketiga kantung teh celup sudah terendam secara sempurna di dalam sari kunyit, celupkan masing-masing kantong ke dalam larutan garam, kapur sirih, dan jeruk nipis. Saat kantung teh celup sudah tercelup secara sempurna ke dalam larutan garam, jeruk nipis, dan kapur sirih, dapat dilihat bahwa kantung teh celup yang dicelupkan ke dalam larutan garam warnanya tetap kuning, kantung teh celup yang dicelupkan ke dalam larutan jeruk nipis warnanya tetap kuning, sedangkan kantung teh celup yang dicelupkan ke dalam larutan kapur sirih warnanya berubah menjadi merah. Indikator kedua yang akan kita gunakan adalah sari buah bit. Cara membuat sari buah bit adalah dengan menghaluskan buah bit lalu dicampur dengan air. Ini merupakan hasil sari buah bit yang sudah jadi. Dapat dilihat bahwa sari buah bit berwarna ungu. Langkah yang harus kita lakukan adalah celupkan 3 buah kantung teh celup ke dalam sari buah bit. Pastikan kantung teh celup tercelup secara sempurna. Saat ketiga kantung teh celup sudah tercelup secara sempurna ke dalam sari buah bit, celupkan masing-masing kantung teh celup ke dalam larutan garam, air jeruk nipis, dan kapur sirih secara sempurna. Saat ketiga kantung teh celup sudah dicelupkan secara sempurna ke dalam larutan garam, jeruk nipis, dan kapur sirih, dapat dilihat bahwa kantung teh celup yang dicelupkan ke dalam larutan garam warnanya berubah menjadi ungu muda. Kantung teh celup yang dicelupkan ke dalam larutan jeruk nipis warnanya juga berubah menjadi ungu muda. Sedangkan kantung teh celup yang dicelupkan ke dalam larutan kapur sirih warnanya berubah menjadi putih. Indikator selanjutnya yang akan kita gunakan adalah bunga bermahkota merah. Cara membuat sari bunga bermahkota merah adalah dengan menghaluskan bunga lalu dicampur dengan air. Ini adalah sari bunga bermahkota merah yang sudah jadi. Dapat dilihat bahwa sari bunga bermahkota merah berwarna merah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah celupkan 3 buah kantung teh celup ke dalam sari bunga bermahkota merah. Pastikan kantung teh celup tercelup secara sempurna. Saat ketiga kantung teh celup sudah tercelup secara sempurna ke dalam sari bunga bermahkota merah, masukkan masing-masing kantong teh celup ke dalam larutan garam, larutan jeruk nipis, dan larutan kapur sirih secara sempurna. Saat ketiga kantung teh celup sudah tercelup secara sempurna ke dalam larutan garam, jeruk nipis, dan kapur sirih, dapat dilihat bahwa kantung teh celup tetap berwarna merah ketika dicelupkan ke dalam larutan garam. Lalu, kantung teh celup juga tetap berwarna merah ketika dicelupkan ke dalam larutan jeruk nipis. Sedangkan di dalam larutan kapur sirih, kantung teh celup berubah warna menjadi kuning.
Indikator terakhir yang akan kita gunakan adalah bunga bermahkota biru. Cara membuat sari bunga bermahkota biru adalah dengan menghaluskan bunga bermahkota biru, lalu dicampur dengan air. Ini adalah hasil sari bunga bermahkota biru yang sudah jadi. Dapat dilihat bahwa sari bunga bermahkota biru berwarna biru. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memasukkan 3 buah kantung teh celup ke dalam sari bunga bermahkota biru. Pastikan kantung teh celup dimasukkan secara sempurna. Saat ketiga kantong teh celup sudah tercelup secara sempurna ke dalam sari bunga bermahkota biru, masukkan masing-masing kantong teh celup ke dalam larutan garam, larutan jeruk nipis, dan larutan kapur sirih. Pastikan kantong teh celup tercelup secara sempurna. Saat kantung teh celup sudah dicelupkan secara sempurna ke dalam larutan garam, jeruk nipis, dan kapur sirih, dapat dilihat bahwa kantung teh celup warnanya tetap biru ketika dicelupkan ke dalam larutan garam. Lalu kantong teh celup warnanya berubah menjadi merah ketika dicelupkan ke dalam larutan jeruk nipis. Lalu kantong teh celup warnanya berubah menjadi kuning kehijauan ketika dicelupkan ke dalam larutan kapur sirih. Kesimpulan dari praktikum yang telah saya lakukan hari ini adalah: yang pertama, kantung teh celup yang telah dimasukkan ke dalam sari kunyit warnanya akan tetap kuning ketika dicelupkan ke larutan netral dan asam, namun akan berubah warna menjadi merah ketika dicelupkan ke larutan basah. Yang kedua, kantung teh celup yang telah dimasukkan ke dalam sari buah bit warnanya akan menjadi ungu muda ketika dicelupkan ke dalam larutan netral dan asam, namun akan berubah warna menjadi putih ketika dicelupkan ke larutan basah. Yang ketiga, kantong teh celup yang telah dimasukkan ke dalam sari bunga bermahkota merah warnanya akan tetap berwarna merah ketika dicelupkan ke larutan netral dan asam, namun akan berubah warna menjadi kuning ketika dicelupkan ke larutan basah. Dan yang terakhir, kantong teh celup yang telah dimasukkan ke dalam sari bunga bermahkota biru warnanya akan tetap biru ketika dicelupkan ke larutan netral dan berubah menjadi merah ketika dicelupkan ke larutan asam, lalu akan berubah warna menjadi kuning kehijauan ketika dicelupkan ke larutan basah. Sekian praktikum tentang larutan asam basa yang telah saya lakukan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.